Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Aulia Rizky. Saya akan menjelaskan tentang 3.1.A.6 demonstrasi konstekstual modul 3.1. Demonstrasi konstekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus: CQP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Ketentuan: wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Anda diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan Anda. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal Anda. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut. Praktek apa yang selama ini dijalankan, analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai, dan kaitan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Silakan unggah hasil wawancara dan refleksi Anda dalam bentuk video, audio, atau tertulis. Berikut panduan pertanyaan wawancara. Wawancara pertama adalah Kepala Sekolah SMK Satya Praja 3 Pemalang, yaitu Bapak Slamet Budi Raharjo SPD. Dan wawancara kedua adalah Kepala Sekolah SMP Satya Praja 2 Pemalang, yaitu Ibu Yeni Prihatini SPD. Refleksi wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Secara umum, dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, kedua kepala sekolah yang saya wawancarai sudah memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, terutama prinsip berbasis rasa peduli. Namun belum semua langkah dalam pengambilan dan pengujian dilakukan. Bagaimana hasil antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan hasil wawancara antara 2 kepala sekolah yang saya wawancarai adalah mengalami dilema saat memutuskan siswa naik atau tidak naik kelas dengan paradigma rasa keadilan melawan rasa bersalah, dan keduanya mengambil keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Untuk ke depan, kedua kepala sekolah yang saya wawancarai dalam
Menjalani pengambilan keputusan adalah tidak ragu dalam mengambil keputusan, karena pada dasarnya dalam setiap pengambilan keputusan pasti akan selalu ada tantangan. Keputusan yang diambil harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan dan memposisikan diri seperti orang lain serta berpihak pada murid. Efektivitas pengambilan keputusan diukur melalui langkah pengambilan keputusan yang tepat dengan melibatkan beberapa pihak serta berdasarkan bukti atau fakta yang valid. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya selaku seorang guru sebagai pimpinan pembelajaran akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya atau terhadap murid-murid saya dengan mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang tujuannya adalah berpihak kepada murid. Teknis: kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan, sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Saya akan menggunakan format video berupa presentasi dan refleksi serta rekaman wawancara dengan suara dan tulisan yang jelas untuk melaporkan tugas aksi nyata modul 3.1 terkait laporan hasil wawancara terhadap 2 orang kepala sekolah. Sebelumnya saya sudah menguji pertanyaan-pertanyaan yang akan saya gunakan dalam sesi wawancara dengan bahasa yang tidak terlalu baku dan lebih bisa dipahami oleh kepala sekolah yang tidak semuanya sudah memahami konsep dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusan. Teknis: durasi waktu atau panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Durasi waktu wawancara untuk setiap satu sesi atau kepala sekolah kurang lebih antara 10-12 menit untuk menggali informasi terkait dengan panduan pertanyaan yang telah disediakan. Untuk durasi keseluruhan video laporan tugas aksi nyata modul 3.1 ini kurang lebih 25-30 menit. Video yang saya buat menggunakan aplikasi Canva dan KineMaster. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.